Itu your true identity. The title for today's word is your true identity. Apa yang paling bahaya di dalam kehidupan saudara dan saya? What is the most dangerous things in your lives and my life? Sebagai orang Kristen, apa yang paling bahaya di dalam kehidupan kita? As Christians, what are most dangerous things in our lives? Apakah persecution? Is it persecution? Apakah penderitaan? Is it suffering? Apakah pada saat mungkin hidup kita mengalami akan banyak masalah di dalam kehidupan ini? Is it when we have a lot of problems in our lives? Apakah mungkin banyaknya temptation atau godaan-godaan yang ada di dunia ini? Is it because there's a lot of temptations in this world? Apakah itu yang menjadi sesuatu yang paling berbahaya? Are those the most dangerous things? Sesuatu yang bahaya bagi kehidupan saudara dan saya pada saat kita tidak mengetahui identitas kita. What is dangerous is when we do not know our identity. Pada saat saudara dan saya tidak mengetahui akan identitas kita, when you and I don't know our own identity, identitas kita sebagai imamat rajani. Our identity as royal priesthood. Di dalam bulan March and April kita akan banyak belajar di dalam hal royal priesthood. In the month of March and April we're going to learn a lot about royal priesthood. Oleh sebab itu di dalam permulaan bulan ini kita akan mendasari akan pengertian kita tentang royal priesthood. So in the beginning of this month we're going to base our thoughts about royal priesthood. Bagaimana Petrus ingin memberitahukan kepada kita tentang pertama yaitu sesuatu identitas di dalam kehidupan saudara dan How saya. Peter want to tell all of us first thing is about identity in our lives. Sesuatu yang penting untuk kehidupan daripada saudara dan saya untuk mengerti siapa saudara yang sebenarnya. It is important for you and I to know who we really are. Banyak sekali seperti apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Bagaimana dunia ini ingin memberitahukan, ingin mengajarkan tentang identitas karena mereka tidak mengetahui akan identitasnya. Like what I shared 2 weeks ago, this world is teaching us about identity because they do not know who their identities are. Tetapi kita tidak mau belajar daripada dunia. But we do not want to learn from the world. Kita tidak mau belajar daripada apa yang disampaikan dunia ini yang mana menunjukkan kepada kita siapa kita yang sebenarnya. We do not want to learn from the world that tell us who we really are. Kita mau belajar daripada firman Tuhan karena melalui kitab 1 Petrus pasal yang kedua, saudara dan saya mengetahui true identity, identitas yang sebenarnya siapa saudara dan We're saya. going to learn from the word of God because 1 Peter chapter 2 tells us who our identities are. Kita nggak membaca semuanya di dalam permulaan firman Tuhan. We will not read them all. Tapi hari ini kita akan banyak mengupas daripada 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. But today we're going to dig a lot about 1 Peter 2, chapter 5 to 10. Yang saya ingin katakan kepada setiap daripada kita bahwa Tuhan menghendaki kehidupan saudara dan saya untuk ada di dalam rencana Dia sepenuhnya setiap hari, setiap saat. What I want to tell you is God wants us to live in His plan completely, every time, every moment. Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk melayani Dia. God is calling every believer to serve Him. Saya ingin tekankan sekali lagi kepada kehidupan saudara. Let me emphasize this one more into your Mungkin lives, saudara yang berada di rumah juga. including those who are at Saya home. ingin berkata kepada saudara bahwa setiap orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Let me tell you this, every believer is called by God to serve Him. Jangan ada yang mengatakan no, God never call me. Make sure nobody says God never calls me. Ya, saya ingin mengatakan kepada saudara, Tuhan memanggil setiap kehidupan orang percaya untuk melayani akan Tuhan. Let me tell you this, God is calling the life of every believer to serve Him. Kebanyakan orang hidup sebagai orang Kristen ada sesuatu pemisahan. Many Christians, they separate these things. Yaitu antara orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk pelayanan atau sebagai pekerjaan terutama seperti saya. Those who are called into ministry just like me. Tuhan memanggil saya secara spesifik untuk melayani Dia dan juga bekerja bagi Dia.
God called me specifically to serve Him, also to work for Him. Tetapi yang saya ingin tekankan, jangan ada pemisahan antara pelayanan dan sebagaimana orang hidup sebagai orang Kristen saja. What I want to emphasize is make sure there is no separation between ministry and living as Christians. Kehidupan daripada orang Kristen banyak mengadakan pemisahan ini. Christians, sometimes they do a lot of these separations. Tetapi yang perlu untuk kita belajar bersama-sama yaitu Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. What we want to learn together is God is calling us to serve Him full time. Setiap daripada saudara, Each one setiap of you, daripada manusia, termasuk Every human, saya, including me, bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi imamat-imamat rajani. God is calling us to become royal priesthood. Tuhan memanggil saudara dan saya menjadi imamat-imamat rajani. God is calling you and I to become royal priesthood. Pada saat Peter menuliskan akan kitab di dalam 1 Petrus, 2 Petrus, sesuatu keadaan, Pastor Denny last week sudah menyampaikan, sesuatu keadaan mereka di dalam kehidupan sesuatu yang sulit. When Peter wrote these two books, Pastor Danny said last week, they were in difficult times. Mereka hidup di dalam persecution. They live in persecution. Mereka hidup di dalam tekanan daripada Raja Nero. They live in oppression of the King Nero. Mereka harus melarikan diri. They had to flee. Mereka harus tersebar di Asia Kecil. They were scattered in Asia Minor. Sesuatu kehidupan yang mana di dalam 1 Petrus dan 2 Petrus menyatakan bagaimana kehidupan orang Kristen yang seharusnya. The two books in Peter tells us how Christians should live. Petrus berusaha untuk memberikan sesuatu encouragement. Peter was gonna try to give encouragement. Tetapi saya juga percaya bahwa Alkitab ini dituliskan. But I also believe that the Bible was written. Alkitab ini dikutip untuk saudara dan saya yang hidup saat ini yang membutuhkan encouragement juga. But the Bible was written for you and I who live right now who need encouragement. Petrus berusaha menuliskan untuk menguatkan mereka yang hidup pada zaman itu di dalam sesuatu tekanan daripada Nero. Peter wrote the book to encourage them who were oppressed at that time. Dan saya percaya bahwa Petrus juga ingin menguatkan akan setiap kehidupan kita yang hidup di dalam zaman abad 21 ini. Saudara, beberapa ayat-ayat firman Tuhan. A few verses. Ayat-ayat firman Tuhan yang saya ingin bagikan supaya saudara mempunyai sesuatu pengertian yang sama lebih dahulu. There are some verses I want to share so that we all have the same understanding. Kita banyak mendengarkan apa yang saya sering sampaikan kepada saudara. I share this many times to you. Di dalam kitab Yeremia bahwa Tuhan mengetahui akan rancangan-rancangan yang ada pada kita. In the book of Jeremiah, God knows the plan He has for us. Masa depan yang penuh dengan harapan. Plans of future and hope. Yeremia pada saat itu sudah menyatakan bahwa ada sesuatu harapan. Jeremiah back then said there is hope. Harapan tentang masa depan. Hope about our future. Di dalam kitab Ibrani. In the book of Hebrews. Yang mana dikatakan bahwa pengharapan itu seperti sau yang kuat dan aman. This hope we have as an anchor of the soul. Saudara tetap dapat berdiri dengan tegak. We can stand firm. Saudara dapat kuat. We can be strong. Saudara dapat bertahan. We can be steadfast. Karena dia adalah sau. Because He is the anchor yang of our soul. sangat kuat dan memberikan keamanan kepada kita. That is strong and gives us security. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Peter 1 verse 3. Dikatakan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya. Tuhan memberikan sesuatu rahmat. Memberikan sesuatu blessing, yaitu kehidupan baru di dalam kebangkitan Tuhan. God gives us blessing, His mercy, that is new life in His resurrection. Saudara dilahirkan kembali. You are
born again. Sesuatu pernyataan yang manusia tidak dapat lakukan, yang hanya dilakukan oleh Yesus Kristus. What a statement that man cannot do and only Jesus can Yang do it. diberikan kepada kita sebagai rahmat, sebagai anugerah. Given to us as His mercy, Ya, sebagai kasih daripada Tuhan terhadap saudara dan saya. as His love to you and I. Di dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat yang kelima, di dalam ayat yang keenam di dalam bahasa Indonesianya. Psalm chapter 42 verse 5. Dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, Why are you downcast, O my soul? dan gelisah dalam diriku. Why are you disquieted within me? Berharaplah kepada Allah. Hope in God. Sesuatu ayat yang menyatakan kepada kita ada sesuatu di mana kita dapat berharap. What a verse tells us how that we can hope on something. Karena ada harapan di situ. Because there is hope right there. Harapan bagi saudara dan saya. Hope for you and me. Yaitu untuk kita tidak gelisah, untuk kita tidak tertekan, untuk kita tidak mengalami banyak sekali beban di dalam kehidupan kita yang kita tidak dapat menanggung. So that we're not cast down and disquieted and we have all these problems that we cannot handle ourselves. Oleh sebab itu apa yang dikatakan dalam kitab 1 Petrus pasal kedua ayat yang ke-9. That's why 1 Peter 2 verse 9 says this. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of the darkness into His marvelous light. Kalau saudara perhatikan, If you pay attention, daripada ayat ini dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih. this verse says you are a chosen generation. Beberapa daripada saudara, termasuk istri saya, Few of you, including my wife, kalau saudara pernah ke rumah saya, banyak sekali tempelan-tempelan berada di lemari es. if you've been to my house, there's a lot of magnet stickers on the fridge. Kalau saya bisa memberikan supaya saudara bisa mempunyai sesuatu bayangan, So you can imagine yaitu pada saat dipilih when it's chosen, dari sebuah store dan ya menjadi sesuatu kepunyaan daripada Allah sendiri, dibawa pulang dan ditaruh. Kalau Tuhan mempunyai lemari es, saya percaya gambar daripada saudara ditaruh oleh Tuhan secara spesial di lemari esnya it's like Tuhan. God came to the store, choose that magnet, put it in the fridge with your picture on it. Kalau Tuhan mungkin mempunyai dompet, If God has a wallet, gambar foto daripada saudara ada di dompetnya Tuhan. your picture would be in His wallet. Karena ayat ini meyakinkan kepada kita bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Because this verse convinces us that we are a chosen generation. Bukan foto yang sembarangan yang berada di dalam dompetnya Tuhan. Not just any picture in His wallet, Tetapi adalah foto-foto daripada saudara. but your pictures. Bahwa foto daripada saudara ada di dalam dompet daripada Tuhan The sendiri. picture is each one of you is in His wallet. Sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. As people who are loved, who are chosen by God. Nah, di dalam semua yang kita baca dari tadi perkataan daripada Yeremia tentang masa depan. About all the things that we read about Jeremiah said about future. Tentang rencana yang About the indah. plan, the beautiful plan. Di mana kita mendengar bahwa ada sesuatu perkataan bahwa Tuhan memberikan sesuatu tempat yang aman, yaitu sauh yang aman dan membawa sesuatu kepastian. There's a Kekuatan. saying about God is the anchor of our soul, firm and secure. Bahkan kita tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir. Even we don't have to be downcast, we don't have to worry. Kalau kita melihat akan semuanya ini, If we see all this, hanya dapat terjadi that can only happen kalau saudara mengerti your true identity. if you understand your true identity. Kalau saudara mengerti bahwa ya pertama yaitu saudara ditaruh,
Tuhan menaruh kehidupan saudara dan saya, if you understand that God placed your life and my life, perhatikan, pay attention, di dalam sesuatu komunitas yang baru. in a new community. Tuhan menaruh kehidupan saudara. God placed your life, Tuhan menaruh kehidupan saya. God placed my life, Tuhan menaruh kehidupan setiap daripada kita God placed each one of our lives di suatu tempat in a komunitas place, in a yang community baru. that is new. Oleh sebab itu rencana daripada Tuhan akan terjadi. That's why the plan of God will happen. Pengharapan itu akan terjadi. That hope will happen. Dan juga tempat yang aman itu akan terjadi. And that safe place will happen. Saudara seperti ada di dalam naungan atau apa ini? Kalau saya boleh ilustrasikan seperti payung It's just like under an umbrella yang mana menaungin kita, that covers us, melindungin kita. protects us. Hal itu terjadi karena Tuhan menaruh di dalam komunitas yang baru. That will happen because God puts us in a new community. Kita lihat kembali di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Back to 1 Peter 2 verse 4 and verse 5. Tuhan menaruh kita di komunitas yang baru. He placed us in a new community. Oleh sebab itu dikatakan, datanglah kepadanya batu yang hidup itu memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Coming to him as a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. Perhatikan bahwa saudara adalah batu-batu yang hidup. Remember that you are a living stone. Kita telah dilahirkan baru. We are born again. Kita memperoleh kehidupan yang baru. We have been given new lives. Saudara adalah living stone. You are living stone. Ya. Ayat yang keempat dikatakan, ayat yang kelima dikatakan, Verse 5 says this. biarlah kamu juga dipergunakan. Tuhan menaruh kita, God placed us. meletakkan akan kehidupan kita. God placed our lives. Ya, di mana Tuhan ingin untuk kita ada di dalam rencananya. To be in his plan. Sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. As living stones are being built up, a spiritual house, a holy priesthood. Saudara, di dalam ayat-ayat ini kita mengetahui bahwa kita adalah imamat rajani. In this verse, we know that we are the royal priesthood. Saudara adalah batu-batu You yang are hidup, stones, living yang mana stones. saudara ditaruh ya oleh Tuhan di dalam sesuatu tempat yang baru, komunitas yang baru. And you are placed by God in a new community. Saudara hidup di dalam sesuatu kehidupan yang dulu mungkin hidup di dalam kebinasaan, tetapi sekarang hidup di dalam sesuatu kehidupan yang baru. In the past, you may be living in destruction, but now you're living your new life. Oleh sebab itu Tuhan memberikan akan gerejanya. That's why God gives us his church. Gereja bukanlah sesuatu yang direncanakan dibangun oleh manusia. Church is not something that is planned, that is established by man. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus berkata, I will build my church. That's why Jesus said, I will build my church. Aku akan mendirikan akan I gerejaku. will build my church. Yang mana alam maut tidak akan dapat membinasakan. And the Hades will not destroy it. Nah, saudara ditaruh di dalam komunitas ini. You are placed in this community. Tuhan yang membangun, God will build it. Tuhan meletakkan akan kehidupan saudara dan saya And ada God di will dalam place us komunitas there in ini. this community. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, sebab ada tertulis dalam kitab suci bahwa sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebagai sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Nah, ini baru Yesus Kristus. Behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect precious. And this is Jesus Christ. Ya. Jadi, Sion itu apa, saudara? So what is Zion? Sion itu adalah saudara dan saya. That Zion is you and I. Sion adalah gereja Tuhan. Zion is the church. Ya. Tuhan meletakkan di Sion cornerstone. God placed in Zion cornerstone, Batu yang mahal. precious stone. Ya.
ditaruh di dalam kehidupan saudara dan saya. Place in our lives, in my life. Untuk menjadi batu penjuru bagi saudara dan saya. To be cornerstone for you and Oleh sebab I. itu saudara mendapatkan pengharapan. That's why you will have hope. Oleh sebab itu saudara menerima kehidupan yang tidak perlu khawatir. That's why you receive life where you don't have to worry anymore. Tidak perlu untuk kita gelisah. We don't have to be sad anymore. Karena kita berada dekat dengan cornerstone itu. Because we are near that cornerstone. Karena kita ada di situ. Because we are there. Ayat yang ke-7 dikatakan, karena bagi kamu yang percaya ia mahal. Bagi yang percaya. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu itu telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Therefore, for you who believe, he is precious, but to those who are disobedient, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. Bagi orang yang tidak percaya atau orang yang tidak taat, To those who disobey, maka dari itu batu penjuru itu akan menjadi batu sandungan. that cornerstone Ya, will become a stumbling rock. saudara tidak akan merasa nyaman. You will not feel Bagi comfortable. orang dunia tidak akan nyaman hidup di dalam kasih anugerah daripada Tuhan. The people in the world will not be comfortable Karena mereka living tidak under percaya. his mercy. Oleh sebab itu, kalau kita boleh melihat banyak orang menentang akan kebenaran firman Tuhan. We can see that many people are against the true word of God. Berusaha untuk memutarbalikan akan kebenaran daripada firman They're Tuhan. trying to turn things upside down Ya, karena mereka tidak merasa nyaman. because they do not feel comfortable. Kenapa mereka menciptakan sesuatu yang baru? Why are they creating something new Dengan pemikiran-pemikiran yang baru. with their own thinking? Kadang-kala kalau saya memikirkan, merenungkan suatu pemikiran yang doesn't make sense at all. Sometimes when I think about it, it doesn't make sense. Tetapi kenapa mereka dipengaruhi akan hal-hal yang demikian? But why are they influenced by such things? Karena mereka nggak nyaman dengan kebenaran firman Tuhan. Because they do not feel comfortable with Karena the mereka tidak righteousness percaya. of God. Because they do not Tetapi bagi believe. saudara dan saya, batu itu adalah batu yang sangat mahal. Because for you and me, those are precious stone. Berapa banyak katakan amin? How many says amen? Ayat yang ke-8. Verse Ayat 8. yang ke-8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. They stumble being disobedient to the word to which they were also appointed. Rasul Paulus di dalam perkataan-perkataan yang baru saja kita baca. Apostle Paul in the verse that we just read, Sebenarnya dia mengutip akan ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab Yesaya. he actually quoted from verse in the book of Isaiah. Apa yang dituliskan di dalam kitab Mazmur. What was written in the book of Psalm, Dikutip oleh Rasul Petrus. quoted by Apostle Peter. Tidak hanya sekedar dikutip, tetapi karena ini menjadi sesuatu kenyataan dan yang terjadi. Not just being quoted, but this is what's happening. Nubuat yang dinubuatkan oleh Yesaya kira-kira 800 tahun sebelum kejadian, sebelum hal itu terjadi pada saat Yesus menggenapi akan janji itu. Isaiah prophesied that about 800 years before Jesus fulfilled that prophecy. Yesaya menubuatkan, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Allah telah berfirman kepada Yesaya. Isaiah prophesied this Untuk disampaikan, untuk dinyatakan. to be revealed. Dikatakan, sesungguhnya aku memilih, ya, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Zion sebuah batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal, sesuatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Behold, I lay in Zion a stone for a foundation, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. Whoever believes will not act hastily. Kalau kita boleh melihat semuanya daripada ayat yang disampaikan ini di dalam kitab Yesaya merupakan sesuatu nubuatan yang akan terjadi. You see, we see all this verse, it's a prophecy that will be fulfilled.
digenapi di dalam Yesus Kristus. It was fulfilled in Jesus Christ. Dia teruji pada saat dia berada di dalam Taman Getsemani. When he was in Gethsemane, he Ada was sesuatu tested. ujian yang sangat berat. There was a very difficult test, Tetapi ya dia boleh melewati akan ujian itu. but he passed the test. Yesus sebelumnya juga teruji pada saat dia berada di padang gurun, pada saat dia fasting, He was also berpuasa tempted 40 when hari. at the desert when he was fasting. Iblis berusaha untuk menguji, The devil was trying to tempt Jesus, tetapi Yesus but Jesus, sebagai batu yang teruji, as this tested rock batu penjuru yang mahal, that is precious cornerstone, karena dia datang daripada surga untuk saudara dan saya. because he came from heaven for you and I. Ini yang dinyatakan di dalam kitab Yesaya. And this is what's written in the book of Oleh sebab Isaiah. itu Petrus melihat sebagai sesuatu kegenapan, That's why Peter saw it as a fulfillment. merupakan sesuatu cornerstone bagi kehidupan setiap orang percaya. It's cornerstone for the life of every believer. Di dalam kitab Mazmur, di dalam pasal 118 ayat yang ke-22 juga dikatakan hal yang sama. Psalm 118 verse 22 says the same thing. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. Saudara, oleh sebab itu biarlah kita mengetahui bahwa Tuhan menaruh saudara di dalam sesuatu komunitas yang baru. Know that God placed you in a new community. Banyak orang tidak mengerti akan hal ini. Many people do not understand this. Oleh sebab itu di dalam Greater Destiny, That's why in greater destiny, supaya saudara dan saya benar-benar mengerti bahwa Tuhan menaruh kita di dalam komunitas yang baru. so that we really understand it, God placed us in a new Menaruh di community. dalam gereja Tuhan. Place us in His church. Untuk tidak kita ya lari sana lari ke sini. So we won't just be scattered. Saudara, di dalam masa pandemik ini, In the times of pandemic, banyak sekali justru godaan-godaan ada melalui entah itu live stream dari gereja-gereja. there's a lot of temptations, even live stream from churches. Saya tidak against akan hal itu. I'm not against all this Karena kita dapat belajar banyak. because we can learn a lot. Tetapi ketahuilah But know this, bahwa Tuhan menanamkan saudara untuk ada di dalam gereja. God placed you in the church Untuk kita tidak scatter. so that we won't be scattered, Untuk kita tidak kemana-mana. so we won't go anywhere. Karena Tuhan ingin ada di dalam, saudara ada di dalam rencananya. Because God wants you to be in His plan. Karena Tuhan ingin untuk saudara ada di dalam masa depan yang dipimpin oleh Tuhan Because God sendiri. wants you to be in the future that is led by God Himself. Bagaimana kalau kita bisa menjadi imam kalau kita ini tidak tertanam? How can we be a priest unless we are planted? Di dalam firman Tuhan, jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa imam melayani di rumah Tuhan. In the Word of God is clearly said that the priest serves in the house of God. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita, biarlah kita menyadari akan hal ini. In our last day we realize this. Paulus juga berbicara hal yang sama di dalam kitab Efesus. Paul talked about the same thing in the book of Di dalam kitab Ephesians. Efesus mengatakan bahwa kamu bukan orang asing dan pendatang, melainkan kamu adalah kawan sewarga daripada orang-orang kudus. You are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa saudara dan saya adalah anggota-anggota daripada keluarga Allah. And you are members of the household of God, the word says. Ayat yang ke-20. Verse 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Kita tidak dapat lepas daripada connection yang Tuhan sudah tentukan untuk kehidupan saudara dan saya. We cannot run away from the connection that God has destined for us. Yaitu Yesus Kristus sebagai batu penjuru. That is Jesus Christ as the chief Di atas cornerstone dasar para rasul dan para nabi. on the foundation of the prophets and apostles. Dan di situ Tuhan meletakkan kehidupan saudara. And that's where God placed your lives. Untuk kita bersedia untuk ada di dalam pembangunan daripada bait Allah. So that we can make ourselves available to be in the building of the church of God. Ayat 21.
Verse Di 21. dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi whom the whole bait building Allah yang kudus. Being fitted together, grows into holy temple in the Lord. Kita harus mau untuk rapi tersusun. We need to be willing to be fitted together. Saya ingin ingatkan, saya ingin sisipkan di dalam hal ini. Let me insert this. Gereja kita masih tetap melakukan social distance. Our church still doing social distancing, Seperti apa yang saya umumkan. just like what I announced. Gereja kita masih melakukan akan mengenakan mask. We still wear masks. Meskipun mungkin peraturan outside sudah berubah. Maybe the rules outside have changed. Tetapi yang saya ingin tekankan berhubungan dengan ayat ini. But what I want to emphasize in relation to this verse, Kita harus mau rapi tersusun. we need to be willing to be fitted Kita together. tidak bisa hidup secara semau-maunya. We cannot just live our Kita own ways. menghormatin satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, keep using mask selama berada di gedung gereja. So keep using masks while you're inside the church building. Pada saat saudara makan siang dan lain sebagainya, please, adakan social distancing. When you have lunch, Yeah. have social distancing. Dan setelah makan, setelah minum, using your mask again. And after you eat, drink, put your mask Kita again. mau menjadi jemaat yang rapi tersusun, amin. We want to be congregation that is fitted. Ya, kita mau untuk menjadi sesuatu apa yang direncanakan oleh Tuhan. Bukan gereja yang chaotic. We want to become church that is according to God's plan, not a chaotic church. Ayat 22 Verse katakan, 22. di dalam Dia kamu juga turut, katakan bersama-sama, kamu juga. In whom you also, Ya. say it together, Saudara bisa katakan satu dengan yang lain, kamu juga. you also, Bukan hanya sekedar saya. not just me. Ya. Kadangkala di dalam kehidupan kita tanpa kita sadarin, ya, Sometimes in our lives we don't realize this. mau apa-apa pastornya. Whatever you need, pastor. Kita sama-sama imamat. We are all priests, Imamat rajani. royal priesthood. Ada amin, saudara. Amen. Ya, pastor doa dulu, pastor. Pastor, pray first. Ya. Kita harus yang lead doa. We need to lead the prayer. Oleh sebab itu, ya, kalau kita merenungkan di dalam ayat-ayat ini, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. You also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan kita. Dia sebagai cornerstone. God has a plan in our lives. He's a cornerstone. Cornerstone adalah sesuatu batu yang diletakkan pertama kali. The chief cornerstone is the stone that is placed, the first stone that is placed. Batu yang tidak dapat dipindahkan, tidak dapat digoyahkan, dan itu menjadi sesuatu batu yang mana menjadi kelanjutan daripada pembangunan It itu. cannot be moved. It cannot be shaken. That is where after that stone, every other rock is placed together. Tuhan memanggil kehidupan saudara untuk hidup di dalam pembangunan rumah rohani ini. God is calling you to live in the building of this spiritual house. Saya nggak sempat menuliskan semua nama yang ada di dalam gereja ini. I didn't get a chance to write all the names of the people in this church. Berdasarkan apa yang saya tahu. Based on I'm what I sorry. put it, I'm sorry. Ya, termasuk saya juga nggak saya tuliskan. I don't even have my name on there, Ya, Pastor Robin juga nggak. including Pastor Robin. Tetapi intinya, My point is, ya, di dalam pembangunan rumah Tuhan, in God's house, Tuhan telah menentukan akan kehidupan saudara ada di sana. God has destined you to be there. Otherwise pembangunan akan bait Allah itu menjadi bait yang terlubang. Otherwise, the church will be a church with holes. Karena saudara tidak mau rapi tersusun ditaruh sebagai pembangunan akan bait suci itu. Because you do not want to be fitted together with the building of the church. Oleh sebab itu saudara adalah living stone yang mana Tuhan bangun di atas dasarnya. That's why you are living stone built on the foundation. Ya, yang terkecil itu JJ. The little one is JJ. Ya. Saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi imamat rajani. You are called by God to be royal priesthood. Imam yaitu ya pada saat dia melayani di dalam rumah Tuhan. When priests serve in the house of God, Saudara, kalau kita boleh melihat bahwa
bait Allah pada zaman itu bukan berada di luar daripada kota. Back then, the temple of God, it was not far away from Berada city. di center daripada kota. It was at the center of the city. Saudara bisa bayangkan Alamo? Can you imagine Alamo? Sebagai ilustrasi. Just an illustration. Alamo used to be a church. Alamo used to be a church. Berada di center daripada San Antonio. It was at the center of San Antonio. Tempat misi. It's a place for mission. Tempat di mana orang-orang Kristen melayani tersebar. It's a di place where sekitarnya. Christians serve one another. Tempat mereka berkumpul sehati. Where they united and gathered together in one heart. Di mana saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi imam-imam, untuk ada di dalam ruang maha kudus. You are called by God to be priest, to be in the holy of holy. Banyak orang ya kalau ditanya, apakah kamu percaya Many people, they ask, Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan kamu? do you believe that God has a plan in your life? Banyak orang mengatakan percaya. Survei mengatakan demikian. Many people Hampir says semua they orang believe. Kristen. Survey says that too. Hampir semua orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan mereka. Almost all Christians says God has a plan for their lives. Tetapi masalahnya mereka nggak mengerti. The problem is they do not Masalahnya mereka understand. nggak yakin. The problem is they're not Nggak yakin bahwa convinced. Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan mereka. They're not convinced that God has a plan in their lives. Perkataan Tuhan Yesus di dalam kitab Revelation. The book of what Jesus says in the book of Revelation, Supaya kita lebih yakin lagi. so we can be more convinced. Ya. Di dalam kitab Revelation dikatakan, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sins in his own blood. Di dalam kitab Revelation ini mengutip perkataan daripada Tuhan Yesus. It Dikatakan, quoted the word of ya, Jesus. sesuatu revelation daripada Tuhan sendiri. What a revelation from Jesus himself. Ya, yang mana dikatakan bahwa ya di situ saudara ya dikatakan bahwa yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Who loved us and washed us from our sins in his own blood. Ayat yang ke-6, Verse 6. dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. And has made us kings. Ya, suatu kerajaan. Made us kings. Menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. And priests to his God and Father. Saudara, kita tambah lebih mengerti lagi. Now we understand more about Di this. dalam pengertian imamat rajani. In the understanding of royal priesthood, Saudara nggak hanya sekedar imam, you are tetapi no saudara longer just adalah priest. rajani. You are royal priesthood. Karena dialah yang memerintah sebagai raja di atas segala raja. Because he's going to rule as kings. Dan saudara adalah keturunan daripada raja itu sendiri. Kalau saya boleh katakan saudara adalah seorang royal, seorang bangsawan. You are a nobleman. Seorang bangsawan ya, atau royal. Mempunyai darah royal. You have royal blood in you. Priesthood. Yaitu imamat. You are priests. Jadi di dalam kitab Revelation menekankan lebih lagi kepada kita. So the book of Revelation emphasizes to us Setiap more. orang percaya Every believer dipanggil oleh Tuhan is called by the Lord untuk melayani Tuhan. to serve him. Pekerjaan daripada imam bukan outside daripada bait Allah, The job of a priest is not outside the church, tetapi berada di bait Allah but inside God's temple. dan assign, ditugaskan menerima mandat, menerima segalanya, menerima pimpinan dari tempat di mana kita boleh
berdiri. And it is assigned with job mandate to receive the guidance from where we stand. Oleh sebab itu sadarilah bahwa saudara dan saya diletakkan di dalam suatu komunitas. Realize that you and I are placed in a community. Komunitas untuk melayani akan Dia. Community to serve Him. Yang kedua yang di dalam kitab 2 Petrus tadi ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Second, in 2 Peter verse 4 and 10. Saya ingin membawa daripada saudara selain kita mengetahui bahwa ya Tuhan memilih kita dan menaruh kita di salah satu komunitas yang baru. In addition to God chose us, put us in a new community, Tuhan juga menaruh kita God also placed ya, us di tempat itu untuk mengetahui akan identitas kita juga. so that we would know our identity. Supaya kita mengetahui akan kita mempunyai identitas yang baru. So we know that we have a new identity. Oleh sebab itu gereja adalah tempat di mana kita belajar banyak tentang identitas kita. So church is a place where we can learn a lot about our identity. Identitas kita tidak terlepas daripada firman Tuhan. Our identity is not separated from the Word of Identitas God. saudara tidak terlepas daripada apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Not separated from what is written in the Bible. Identitas saudara tidak lepas daripada kebenaran. Your identity is not separated from the truth. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people. Ayat yang ke-10. Verse 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Who once were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Kalau kita membaca akan ayat ini, If we read this verse, kalau kita merenungkan baik-baik, if we meditate very well, bahwa ayat ini berbicara tentang identitas kita. this verse is talking about our identity. Sebagaimana saudara dan saya, Just like you and me, your true identity your true identity hanya dapat ditemukan di dalam Kristus Yesus. is only found in Jesus Christ. Sebagai orang yang terpanggil, orang yang terpilih, As menjadi people who are imam, called, chosen to be priests. semuanya dari mana? Daripada yang tadi dikatakan, ya, kamu yang dulu bukan umat Allah. Identitas were kita not dulu lain. God chosen, you have past identity, Tetapi kita mempunyai identitas yang baru. but we have a new identity. Yaitu dikatakan bahwa kita menjadi umatnya. We have become His people. Yang dahulu tidak dikasihani, We were not have given mercy, tetapi kita sekarang beroleh belas kasihan Tuhan. but now we have mercy. Ini merupakan sesuatu identitas kita. And this is our identity. Kalau saudara boleh menggambarkan firman Tuhan hari ini. If you look at the Word of God today, Saya berbicara tentang Yesus Kristus sebagai cornerstone. I was talking about Jesus being the chief Di cornerstone. mana saudara diletakkan di atas dasar cornerstone And itu. you are placed on top of this foundation, that Saudara cornerstone. semakin mengerti akan identitas kita. And you understand more about our identity. Lalu kita mengetahui, karena kita mempunyai identitas, kita mengetahui tujuan hidup kita. And because we have identity, we understand our purpose in Banyak life. orang nggak mengerti akan tujuan hidupnya. Many people do not understand their life purpose. Oleh sebab itu mereka melakukan seperti apa yang dunia perbuat. So they do whatever the world is doing. Mereka berjalan seperti ya tempat-tempat di mana dunia ini memberikan ya tempat jalan yang lebar. They walk in the wide road wherever the world gives them. Karena kita nggak mengerti akan identitas kita. Because we do not understand our Saudara, pada identity. saat saudara mengerti When you understand identitas kita, our identity, maka dari itu tujuan hidup kita jelas. our life purpose is clear. Jalan kita jelas. Our journey is clear. Berdiri kita jelas. Where we stand is clear. Kita dapat berdiri tegap. We can stand strong, Menatap masa depan. facing the Karena future, kita punya dan kita tahu identitas kita. because we know our identity.
Kalau kita nggak mengerti, If we do not understand, maka dari itu kita mudah sekali goyah. it's easy for us to turn to the left and right. Pada saat kita berjalan, kita akan merasa capek. Karena When kita we nggak walk, we'll mengerti feel identitas tired. kita. Pada saat orang mengerti akan panggilannya. When people understand their calling, Sekali lagi saya mengucap syukur kepada setiap yang melayani. one more time, I'll give thanks to those who serve. You guys know your identity. You guys know your identity. Dinyatakan gereja, ya banyak gereja tutup, tapi gereja IFGF Houston tidak pernah tutup. IFGF Youth Church, we never closed. Ya. Setiap minggu ada aja orang yang melayani Tuhan. Every week, there's always people who serve God. Ya, luar biasa. Amazing. Because you know tujuan, ya, purpose dalam hidup saudara. Because you know the purpose of Saudara your life. tahu You know identitas saudara. your identity. Ada amin saudara. Amen. Bahwa saudara adalah orang yang dipilih Tuhan. That you are chosen. Identitas saudara adalah orang yang dipilih Tuhan. Your identity is you are chosen by Saya God. sudah menyatakan akan hal ini dalam firman Tuhan yang lalu. I've said this in my past sermon. Identitas saudara yaitu saudara sebagai orang yang mana tadi saya katakan keturunan daripada bangsawan. Your identity is you are Keturunan royal. daripada raja sendiri. You are royal. Anda bukan hanya sekedar imam, tetapi saudara adalah imamat kerajaan Allah. You are no longer you're not just priest, but you are royal priesthood. Ya. Saudara, kalau saudara pergi ke London, If you go to London, kalau saudara pergi ke pusat kota di mana ada gereja yang dipakai oleh waktu itu Lady Di. Kalau saudara if you go to the memperhatikan city pada saat center, you see the mereka church menikah. that Lady Di went. Ya. Gereja itu sebagai tempat royal. There was a Sebagai royal tempat place. bangsawan. There was a place where the royals Berbakti gathered. di situ. Ya. Tempat pernikahan orang kerajaan menikah di tempat itu. Place where they have weddings for the royals. Nah itulah. Saudara dan saya adalah imamat-imamat daripada Westminster Abbey. You are the royal priesthood of Luar Westminster biasa Abbey. sekali saudara. Amazing. Kalau saudara boleh melayani di tempat kerajaan. If you can serve in the royal Oleh sebab itu place. saudara diyakinkan bahwa saudara bukan sekedar imam tetapi adalah imamat raja. You are convinced that you are not just a priest, but you are royal priesthood. Saudara adalah orang-orang yang holy. You are holy. Saudara adalah orang-orang yang dikuduskan. You are sanctified. Saudara tidak dapat menguduskan sendiri. You cannot make yourselves Tetapi karena holy Yesus Kristus. but because of Jesus Christ. Saudara dikuduskan. You are sanctified. Saudara dipisahkan daripada dunia. You are set apart by the world. Saudara menjadi milik daripada Tuhan. You become God's own possession. Saudara tidak dimiliki oleh orang lain atau dimiliki oleh siapapun. You're not owned by other people. Saudara adalah anak, saudara bukanlah budak. You're children, you're no longer slaves. Saudara sudah menjadi bagian daripada anak-anak Allah. You are now part of the children of God. Ada amin, saudara. Amen. Saudara bagian daripada orang-orang kudus. You are part of the holy saints. Saudara adalah orang yang berharga. You are valuable. Katakan, saudara berharga. Say it together, you are valuable. Kadang-kala orang nggak berani berjalan tegap. Sometimes we cannot stand strong as we Kenapa? walk. Karena merasa tidak berharga. Because we feel we're not valuable. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berharga. You and I are valuable people. Ya. 1 Petrus tadi yang kita baca semua. 1 Peter, the one that we read. Menyatakan akan hal ini. Saudara adalah berharga. You are precious, valuable. Sesuatu yang dicintain oleh sebab itu Tuhan ambil saudara. That's why God take you, because He loves you. Taruh di dalam dompetnya Tuhan, ilustrasi saya. My illustration, God placed you in His wallet. Ya. Karena itu menjadi kesayangan Tuhan, milik daripada Tuhan sendiri. Because you are God's own treasure possession. Doesn't matter berapa banyak uang saudara. Doesn't matter how much money you have. Tidak peduli. Doesn't matter. Ya. Bagaimana keadaan saudara. What your lives look like. Saudara adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. You are valuable in the eyes of God. Saya amazed dengan orang-orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki.
I'm amazed by those people who don't have limbs, tetapi dia bisa mengerti identitasnya. but they understand their identity. Ya, seperti Nick Vujicic, Just like Nick Vujicic, mengerti panggilannya. he understands his calling. Saya nggak tahu yang propose dia atau istrinya. I don't know who proposed, whether him or his wife, Ya, tapi yang jelas dia mempunyai istri yang cantik, but he has a beautiful wife, normal. normal person. Ya. Kalau dia propose pun, Even if he proposed, karena dia percaya bahwa dia berharga. because he believed that he is valuable. Ada amin. Saudara. Amen. Oleh sebab itu Tuhan memakai akan kehidupan dia. That's why God used his life. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 23. 1 Corinthians 7:23. Kamu telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. You were bought at a price. Do not become slaves of men. Saudara menjadi orang yang berbeda. You are different people. Saudara adalah orang-orang yang berharga. You are valuable people. Jangan saudara mau di sekolah saudara seperti mereka yang ngomong kotor. Don't be like people out there who cuss. Saudara adalah orang yang berharga. You are valuable people. Mungkin di sekolah, Maybe at school, ya, ada orang yang menyingkirkan saudara. Of course. there are those who don't like you Karena kita sangat berharga. because we are valuable. Mereka mungkin hidup di dalam kehidupan yang tidak punya harga. Maybe they live in a life that has no value. Sehingga cara hidup mereka, That the way they live, that they live, pergaulan mereka, the relationship, perkataan mereka, the words, tontonan mereka, what they're watching, ya, sebagai orang yang tidak berharga. just like those who have no value. Oleh sebab itu saudara, saudara adalah orang-orang yang berharga. You are valuable. Dan saudara adalah orang yang diampuni Tuhan. And you are forgiven. Haleluya. Hallelujah. Kita tidak mewarisi kematian tetapi kehidupan. We do not inherit death, but we inherit life. Ya, saudara sebagai orang-orang yang diampuni, We are people who are forgiven, yang diampuni oleh Tuhan. forgiven by the Lord. Dan kita mempunyai sesuatu tujuan And we have a purpose. di dalam kehidupan kita. We have a new purpose in our lives. Ada amin, saudara. Amen. Saudara mempunyai identitas yang baru. You have a new identity. Tuhan meletakkan kita, Rasul Paulus jelas sekali, menaruh kita di dalam sesuatu institusi yang baru. Apostle Paul clearly stated this, place us in a new institution. Di situ ada cornerstone, There is a cornerstone there. yang mana saudara mau dibangun. And you want to be built. Kita mengetahui identitas kita. We understand our Di dalam identity rencana pembangunan daripada rumah rohani. in the plan of the building of the spiritual house. Dan kita ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. And we take part in the ministry. Ya, kita mempunyai sesuatu tugas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. We have an assignment that God gives to us. Yaitu untuk melayani Tuhan. And that is to serve Him. Ya, untuk melayani Tuhan. And that is to serve Him. Saya akan tutup dengan satu cerita. I'm going to close with the story. Sebenarnya ini bukan cerita karena dituliskan di dalam surat kabar. It's not a story because it was written Tetapi in paper. terjadi kira-kira 13 tahun yang lalu karena 2008. It happened in about 13 years ago, 2008. Ada seorang wanita, dia adalah sekretaris di Washington DC. There's a lady, she was a secretary in Washington, D.C. Pekerjaan hari-hari dia adalah seorang sekretaris She di was a sana. secretary, Di salah satu embassy one of the embassies di Washington DC. in Washington, D.C. Ya. Pada suatu saat, orang ini bernama Peggy Bartels. Her name is Peggy. Peggy one time, Bartels, siapa? Peggy Bartels. Peggy Bartels. Dia suatu saat pagi hari, One time in the morning, jam 4 sore, 4 p.m., sorry, bukan sore, pagi. Jam 4 in the pagi. morning, Ya, jam 4 pagi. Dia menerima sebuah telepon dari she received Ghana. a phone call. Dia menerima telepon dari Ghana, She received a phone call from Ghana, dari kerabatnya di sana. from her Karena relative dia there, lahir di Ghana. because she was born in Ghana. Lahir
akhirnya dia harus pindah ke United States. She was born there and then moved to the United States. Dan dia grew up di United States. She grew up in the United States, Bahkan dia menjadi sekretaris di became a sini. secretary. Tapi pagi hari, jam 4 pagi dia menerima telepon. That morning at 4 o'clock, she received a phone call. Telepon itu mengatakan bahwa karena raja di Ghana sudah berumur 90 tahun saat itu, The person on the other line says because the king in Ghana, he was 90 years old. maka dari itu dia ingin menobatkan Peggy untuk menjadi raja di Ghana. So they want to inaugurate Peggy, ordain Peggy as a king of Ghana. Tidak pernah ada di dalam pikirannya. She never thought about Tidak it. pernah ada di dalam hatinya. Never came to her Tidak pernah mind. sebelumnya terdengar di telinganya. Never conceived in her ears. Peggy, Setiap hari dia tidak bisa menjawab telepon ini. every day she could not answer this call. Dia menggumulkan. She was struggling over this. Ya. Dan akhirnya dia mengatakan yes. And finally she said yes, Aku mau I'm untuk willing. menjadi raja di Ghana. to be the king of Ghana. Sesuatu yang mungkin saudara tidak sadarin. Something that maybe you don't realize. Firman Tuhan memanggil saudara. Firman Tuhan mengatakan kepada saudara bahwa saudara adalah imamat rajanya. The word of God says you are royal priesthood. Tuhan memanggil saudara sebagai anak raja. God calls you to be the son, children, daughter of a king. Warisilah kerajaan itu. Inherit that kingdom. Terimalah kerajaan itu di dalam kehidupan kita. Receive that kingdom in your lives. Ya. Karena kita nggak bisa lepas pada panggilan ini. Because we cannot be away from this calling. Biarlah firman Tuhan hari ini May the word today meneguhkan setiap daripada kita. confirm you Bahwa saudara mempunyai true identity. that you have true identity. Saudara ditaruh di dalam satu institusi, You are placed in a di community, dalam komunitas yang baru, in a new community, dan Tuhan mau untuk saudara mengenal identitas saudara supaya saudara mempunyai sesuatu purpose. and God wants you to know your identity so you will have your purpose. Supaya tindakan kita setiap hari adalah tindakan-tindakan yang memuliakan akan nama Tuhan, yang melakukan rencana dan kehendak daripada So Tuhan. our act today will glorify Him and to do His will.